Tower. Di situ mereka semua itu sedang menjilati sepatunya si Rizanya ini. Saat itu ada satu kecelakaan yang baru saja terjadi dan hampir menutup satu ruas jalan. Di situ si Riza mulai sadar apa yang mereka incar dari si Rizanya ini. Jangan serius-serius. Gitu kan, Lai? Oke. Assalamualaikum, halo semuanya. Balik lagi sama aku, Hana di Kasur, kakak-kakak si penelusur. Jadi teman-teman, hari ini kita akan menceritakan suatu cerita dimana paranormal experience lagi nih kayak kemarin-kemarin, karena ada tuh banyak banget kayak ngeliat cerita-cerita di Twitter yang agak bikin merinding gitu horror story-nya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya yuk. Cerita tentang pria dimana dia itu terjebak di alam lain di suatu gerbong kereta. Jadi, pada suatu hari ada seorang pria bernama Riza. Kisah ini terjadi saat si Riza ini masih bekerja di kota Semarang dan sering sekali bolak-balik Jakarta di saat dia itu punya libur lebih dari 2 hari. Riza ini selalu naik kereta api setiap dia pulang ke Jakarta. Karena hanya dengan uang Rp35.000 dia itu bisa balik ke Jakarta, walaupun dia itu harus bersabar karena kondisi kereta ekonomi pada saat itu. Kejadian ini terjadi pada tahun 2011, di mana kejadian ini itu nggak bisa si Riza ini lupakan sampai sekarang gitu. Saat dia pengen melakukan perjalanannya nih ke Jakarta alias dia itu pulang, dia kan naik kereta api di mana kelasnya itu kelas ekonomi nih. Si Riza buru-buru pulang dari kantor menuju ke kosnya dia yang ada di Semarang untuk menaruh motornya dia. Dan dia itu mengambil barang-barang perlengkapan yang akan dia bawa ke Jakarta. Karena pada tahun 2011 nih, pada zaman dahulu itu kan belum ada ojek online ya. Jadi dia itu naik ojek pangkalan menuju stasiun Semarang Poncol. Awalnya si Riza ngira ini kalau perjalanan dia itu bakal berjalan lancar seperti biasanya. Tapi ternyata di sekitar Kalibanteng itu tiba-tiba kayak ada kemacetan yang sangat luar biasa gitu. Saat itu ada satu kecelakaan yang baru saja terjadi dan hampir menutup satu ruas jalan. Jadi motor itu nggak bisa lewat gitu karena hampir satu jalannya itu dipakai sama kecelakaannya itu. Bukan dipakai ya, emang nggak sengaja ada kecelakaan di sono. Di situ petugas kepolisian itu belum datang, jadi cuman ada beberapa warga aja yang menolong kejadian kecelakaan tersebut gitu. Kayak mungkin kalau sekarang tuh ojek-ojek online gitu yang sering kita lihat ya, ada kecelakaan apa, ojek online pasti ada di situ tuh. Karena waktunya si Riza ini udah terlalu mepet, akhirnya dia itu turun dari ojek online-nya di sana dan dia itu memutuskan untuk jalan. Si Riza ini jalan kaki ngelewatin kemacetan-kemacetan itu dan nyambung ojek lagi setelah dia itu ngelihat kalau jalanannya itu udah cukup lancar. Saat si Rizanya ini berjalan, dia itu ngelihat ada beberapa korban tabrakan beruntun antara mobil dan juga motor. Ada beberapa korban luka yang dia itu merintih kesakitan dan bersandar di pinggir-pinggir jalan. Jadi bisa kita imajinasikan gitu kan, kayak suatu jalanan isinya kecelakaan-kecelakaan semua, terus banyak banget korban-korban yang bersandar di pinggiran jalan gitu. Dan di sana si Riza itu melihat ada seorang korban perempuan yang sedang berbaring. Tapi di sana dia nggak mau ngambil pusing dan langsung ngelewatin titik tersebut gitu aja. Karena dia terburu-buru gitu ya si Riza ini, akhirnya ya dia jalan-jalan aja lah, kayak nggak peduliin sekitaran dia itu banyak banget korban-korban yang lagi pada kesakitan. Tapi tanpa sadar si Rizanya ini menginjak sesuatu yang basah. Ternyata dia itu menginjak darah yang mengalir dari salah satu korban. Jadi bisa kita bayangin seberapa besarnya kecelakaan itu terjadi gitu kan, karena sampai darahnya aja itu mengalir gitu aja. Jadi si Rizanya ini nginjak darah dari salah satu korban tersebut. Cuman di situ si Riza itu lagi-lagi nggak peduli dan dia itu ngelewatin jalan gitu aja, kayak ya karena dia lagi buru-buru gitu. Beruntungnya si Riza bisa sampai di kereta tepat waktu walaupun dia itu sempat ada sedikit cekcok gitu sama salah satu penumpang yang salah gerbong. Kondisi kereta ekonomi saat itu sangat berbeda gitu sama sekarang. Kursinya itu kursi 32 yang berhadap-hadapan gitu dan jarak antara lutut sama penumpang depan itu sangat pendek. Jadi kayak bisa aja kalau misalkan kursi berhadap-hadapan gitu kan suka nempel gitu kan kaki-kakinya. Nah itu ya pokoknya nggak ada gap lah di antara penumpang satu sama lain gitu. Belum lagi banyak penumpang yang tanpa kursi itu dia tidur sembarangan. Bahkan ada penumpang yang tidurnya itu di
bawah kursi si Riza ini. Terus sama seperti kereta-kereta ekonomi yang lainnya, banyak banget pedagang asongan yang berteriak tanpa memperdulikan gitu penumpang-penumpang yang ada di sana tuh tertidur. Tapi menurut Riza itu ya suasana kayak gitu udah nggak asing, karena nggak sekali dua kali dia berada di kereta api berkelas ekonomi tersebut. Di sana si Riza ini memakai jaket hoodie-nya dan juga headset supaya dia itu bisa tertidur dengan cepat gitu. Jadi gimana caranya supaya dia nyaman lah selama perjalanan dari Semarang ke kota Jakartanya itu. Tapi ternyata di sana itu perasaannya si Riza ini udah nggak enak gitu. Jadi dia tuh kayak merasa ada yang janggal gitu. Tapi di samping itu semua tuh yang di pikiran Riza itu cuman harus ngejaga barang-barang di sekitarnya itu dengan hati-hati. Tapi ternyata ada suatu peristiwa yang lebih dari perasaan janggal seorang si Riza ini. Kalian tahu apa? Saat si Rizanya ini tertidur, dia itu merasakan suara gerbong di kereta itu tiba-tiba sunyi. Cuman gak lama suaranya itu muncul lagi, jadi kayak suaranya itu rame, cuma tiba-tiba sepi lagi. Jadi kayak rame, terus senyap lagi, rame lagi, senyap lagi. Jadi kayak gitu tuh berulang kali. Dengan kondisi yang setengah ngantuk, si Riza ini mencoba untuk membuka matanya. Di sekitar dia itu masih bisa melihat penumpang-penumpang lain yang lagi tidur. Tapi suasana di kereta itu tuh senyap banget, kayak sepi banget gitu. Dan dia ngerasa kalau ini ada yang gak beres nih di sini nih. Dari beberapa kursi di depan Riza ini duduk, ada seorang perempuan yang berdiri menatap ke arahnya. Wajahnya pucat dan rambutnya itu menutupi sebagian wajahnya. Ada noda merah di bajunya seorang perempuan tersebut juga. Saat itu si Riza benar-benar merinding karena ngelihat seorang perempuan tersebut tuh kayak, iya siapa yang gak merinding? Coba ada cewek gitu ya, diri, terus tatapannya kosong, pucat, terus rambutnya gondrong gitu. Kalau gue di situ juga merinding lah. Begitu perempuannya itu sadar kalau misalkan dia diliatin balik nih sama si Riza, dia tuh bergerak seolah-olah pengen nyamperin si Rizanya ini. Tapi gerakannya itu bener-bener aneh. Dia tuh kayak jalannya kayak nggak jalan seperti manusia gitu. Tubuhnya si seorang perempuannya ini tuh kayak bergeser gitu aja gitu, kayak nggak jalan tapi terbang gitu, nge-shoo gitu loh, ngerti gak sih? Di situ karena si Rizanya ini posisinya udah merinding banget gitu ya, akhirnya dia tuh cuman kepikiran untuk baca ayat kursi di dalam hatinya, sama dia ngucek matanya berkali-kali. Setelah beberapa kali si Riza ini ngucek matanya, akhirnya si seorang perempuannya ini tiba-tiba hilang gitu aja dan nggak kelihatan lagi gitu di depan matanya. Di situ si Riza udah merasa agak cukup lega, tapi masih belum tenang gitu. Ya siapa yang nggak tenang orang abis diliatin cewek kan? Setelah kejadian tersebut, tiba-tiba penumpang yang duduk di depan Riza ini terbangun. Mas, sakit? Enggak mas, nggak apa-apa. Kok keringet dingin gitu mas? Setelah penumpang di depannya itu bertanya seperti itu, si Riza langsung ngecek dahinya dan wajahnya. Dan di situ dia juga ngerasa kalau mukanya itu tiba-tiba pucat dan lagi keringet dingin gitu. Tapi si Riza mencoba untuk menenangkan diri dan bilang ke penumpang depannya kayak, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa kok gitu. Akhirnya si Rizanya ini mencoba untuk melanjutkan tidurnya kembali. Dan hal yang sama itu kembali terjadi. Jadi saat si dia tidur gitu ya, kadang gerbongnya itu suaranya rame, kadang suaranya sepi. Jadi kayak dia masih ngerasa kayak janggal, terus kayak nggak tenang gitu hatinya. Tiba-tiba saat dia tertidur, dia itu ngerasa dan mendengar kalau ada suara-suara aneh yang ada di dekatnya gitu. Riza mencoba untuk nggak ngegubris si suara-suara itu dan dia melanjutkan tidurnya. Nah, suaranya itu suara apa? Jadi suaranya adalah suara-suara kayak kita makan es krim gitu, kayak suara kayak gitu. Dan suara itu tuh berasanya itu ada di dekatnya si Rizanya itu. Jadi ngebuat Rizanya tuh kayak mau lanjutin tidur tapi nggak tenang. Dia kayak penasaran itu sebenarnya tuh suara apa sih? Saat si Rizanya itu membuka matanya, dia itu mencoba untuk melihat ke arah bawahnya. Dan kalian tahu kira-kira apa yang ada di bawahnya dia? Ada seorang perempuan berwajah pucat. Perempuan itu berada di sana dengan makhluk kerdil yang sama pucatnya dengan si perempuan ini. Di situ mereka semua itu sedang menjilati sepatunya si Rizanya ini. Si Rizanya itu langsung berteriak dan dia itu langsung cepet-cepet nyingkirin sepatunya dari si makhluk-makhluk yang ada di bawah ini. Terus saat itu si Rizanya itu sadar ada yang aneh
aneh dari gerbongnya. Penumpang-penumpang yang sebelumnya ramai nih, yang tadinya tertidur, itu tuh semuanya tiba-tiba ngehilang dan berganti dengan manusia-manusia berwajah pucat dan penuh dengan luka. Mereka semua itu duduk dengan tatapan yang kosong dan kayak seolah-olah mereka tuh nggak peduli keretanya ini menuju mana, mereka tuh nggak peduli. Di situ si Riza makin panik, terus akhirnya dia tuh langsung meninggalkan tempat duduknya itu, dia langsung diri, langsung cepet-cepet jalan ke gerbong lain. Perempuan pucat dan teman-teman kerdilnya itu nggak diem di situ aja, jadi dia tuh langsung ngejar si Rizanya ini. Karena si Rizanya itu tadi langsung bergegas pergi ke gerbong lain gitu kan, mereka tuh kayak nggak nyerah, terus malah ngejar-ngejar si Rizanya ini. Di situ si Riza tuh berharap dia itu bisa dapat pertolongan dari gerbong-gerbong lainnya. Tapi ternyata saat dia intip gerbong-gerbong lainnya itu, ternyata suasananya dan keadaannya itu jauh tidak lebih baik lagi. Dia melihat ada sesosok ular besar yang besarnya itu benar-benar menuhin satu gerbong itu. Saat itu si Riza berharap kalau itu semua tuh cuman mimpi, tapi berkali-kali dia nyubitin tangannya dia dan kerasa sakit. Jadi kayak ini sebenarnya mimpi apa enggak, cuman real banget gitu. Wanita pucat yang mengejar-ngejar si Rizanya ini itu semakin mendekat, tapi sebelum dia bisa mencapai si Riza, ternyata ada suara lain dari belakang si Riza ini. Suaranya itu suara yang sama dari yang dia dengar saat dia tertidur tadi, alias ada yang menjilati kakinya lagi. Saat si Rizanya ini ngelihat ke kakinya, jadi di bagian belakangnya itu ada apa? Ternyata ada seorang nenek yang tanpa kaki juga tanpa pinggang sedang mencoba untuk menjilati kakinya lagi. Di situ si Riza mulai sadar apa yang mereka incar dari si Rizanya ini ternyata adalah bekas darah wanita korban yang kecelakaan tadi nih. Saat dia sebelum pergi ke kereta kan dia nginjak sesuatu yang basah tuh. Nah itu tuh ternyata nempel di sepatunya dan menjadi incaran para makhluk-makhluk tersebut. Saat itu dia langsung lari ke kamar mandi kereta dan langsung ngunci kamar mandinya itu rapat-rapat. Dan dia langsung mencuci bekas noda darah yang berada di sepatunya itu. Tapi di tengah itu ada suara ketukan yang terus-menerus terdengar dari luar kamar mandi kereta itu. Di situ si Riza itu cuman bisa doa dan pasrah dan ya sambil dia nyoba untuk nyuci si sepatunya tersebut. Sayangnya makhluk-makhluk tersebut itu nggak menyerah. Tiba-tiba dia itu diperlihatkan wajah perempuan yang melotot sambil menyeringai dari ventilasi kamar mandi kereta itu. Di situ Riza langsung ketakutan dan spontan langsung membuka pintu kamar mandi tersebut. Tiba-tiba keadaan di luar kamar mandi tersebut itu udah seperti biasa. Suara pedagang asongan yang terdengar nyaring dan juga penumpang-penumpang yang sedang mengobrol dan tertidur. Di situ si Rizanya itu mencoba untuk mengatur nafasnya dan dia tuh sambil melihat sekitar dia, takutnya ada sosok-sosok yang mengejarnya dia tadi. Namun selama si Rizanya ini berjalan dari kamar mandi ke gerbong tempat dia duduk itu, ya nggak ada makhluk-makhluk tadi gitu. Jadi dia di situ udah agak lega, merasa aman juga, tapi tetap kayak masih terngiang-ngiang gitu di pikirannya si Riza ini. Saat dia kembali duduk ke tempatnya, penumpang yang ada di depannya ini mencoba untuk menanyakan keadaannya dia. Habis muntah ya mas? Mau minyak angin? Di situ si Riza itu pengen ceritain apa yang dia lihat, tapi di saat yang bersamaan dia tuh masih ngerasa takut, kayak takutnya sosok-sosok itu tuh kayak kembali lagi ke arah dia. Jadi dia memutuskan untuk ya diem-diem aja gitu. Terus akhirnya si Rizanya ini mencoba untuk membalas penumpang yang di depannya ini. Boleh mas, agak gak enak badan nih. Si jawab si Riza ini. Dia pun menggunakan minyak angin yang dikasih oleh penumpang depannya dan mencoba untuk kembali tidur. Si Rizanya ini tuh sempat terbangun beberapa kali, tapi keadaan di kereta itu kayak ya normal-normal aja gitu seperti biasanya. Akhirnya di situ si Riza ini bisa lega dan dia itu bisa tertidur dengan pulas gitu di kereta tersebut. Malam sudah mendekati subuh, akhirnya si Rizanya ini udah bersiap untuk turun di stasiun Pasar Senen. Riza di situ sudah mulai tenang karena dia bisa sampai tujuannya itu dengan selamat, alhamdulillahnya. Tapi sebelum keluar stasiun, si Rizanya ini sempat noleh ke gerbong yang dia taikin tadi. Di perbatasan gerbong, tepatnya di tempat dia mencuci sepatunya tadi, samar-samar dia melihat ada wanita pucat, nenek tanpa kaki dan pinggang, dan beberapa makhluk mengerikan itu tengah menjilati lantai kamar mandi dan sekitarnya. Jadi makhluk-makhluk tersebut itu ternyata nggak pergi, alias dia itu masih menjilati bekas-bekas darah dari si sepatunya Riza ini. Dan ya pokoknya mereka berkumpul tuh di kamar mandi tersebut
tersebut sambil ngejilatin bekas-bekas noda darah wanita tersebut. Di situ Riza yang nggak mau lagi berurusan dengan makhluk-makhluk tersebut akhirnya pergi meninggalkan stasiun sambil terus-terus membaca doanya. Nah, itu tadi adalah cerita si Riza yang terjebak di dunia lain, alias ternyata mereka semua itu ngincer si sepatunya si Riza. Jadi ternyata si makhluk-makhluk tersebut tuh ngincer darah dari wanita korban yang diinjak sama si Riza tadi. Nah, mungkin pembelajaran bagi kalian semua ya teman-teman, kalau misalkan habis nginjek darah ya cepet-cepet dibersihkan gitu. Karena Hana juga sempat dengar kalau misalkan wanita-wanita yang lagi mens atau lagi haid gitu kan, itu aja kalau misalkan kita nyucinya nggak bersih bakal dijilat sama setan kan katanya. Tapi intinya ya kita menjaga kebersihan saja lah ya teman-teman ya. Nah, menurut kalian apakah cerita ini benar adanya ataukah hanya delusi si seorang Riza aja? Coba komen di bawah. Dan nextnya kira-kira kita mau ngomongin apa lagi? Komen juga di bawah ya teman-teman. Segitu dulu kakak-kakak si penelusur hari ini kasur. Sampai jumpa di kasur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.